Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bela sungkawanya atas meninggalnya korban bangunan ambruk pada Pondok Pesantren Al-Khozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bangunan tersebut ambruk saat sekitar 100 santri sedang menunaikan sholat asar pada Senin 29 September. Sebanyak 11 santri diantaranya telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, sedangkan 88 santri dievakuasi secara mandiri. Gubernur Khofifah menginformasikan adanya satu santri meninggal dunia pada hari Selasa setelah sempat dievakuasi tim SAR dari reruntuhan dan dirawat di rumah sakit. Terkonfirmasi meninggal dunia tadi malam 1, pagi ini tadi 2. Kita semua berduka cita. Mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah. Keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan. Karena sampai dengan saya duduk tadi, ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Gubernur Khofifah memastikan seluruh biaya pengobatan bagi para korban yang selamat telah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hingga kini sebanyak 70 santri yang selamat telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara itu sisanya sebanyak 28 santri masih dirawat di rumah sakit. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menambah jumlah sekolah dalam program revitalisasi dan renovasi di tahun ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti saat memantau revitalisasi sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur mengatakan pihaknya akan merenovasi 15.000 lebih unit sekolah dari sebelumnya rencana 10.000 sekolah. Sekolah yang direnovasi mencakup seluruh jenjang baik sekolah negeri maupun swasta dan keagamaan. Selain revitalisasi gedung, salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto adalah melengkapi fasilitas di sekolah sasaran, seperti meja, kursi, hingga sarana pembelajaran digital. Sekolah-sekolah di Indonesia yang kondisi fisiknya tidak representatif, mudah-mudahan dapat semua diperbaiki lewat program revitalisasi dan renovasi. Tahun ini kita ada 15.850, dari awalnya alokasinya hanya 10.440, jadi ada peningkatan lebih dari 30%. Mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa mengalokasikan dalam jumlah yang relatif sama untuk segera menuntaskan upaya kita memperbaiki sarana prasarana pembelajaran di sekolah. Program revitalisasi unit pendidikan tersebut menargetkan kelayakan bangunan fisik seluruh sekolah di tanah air dalam kurun waktu 3 tahun. Dari bangunan sekolah yang memadai, Mendikdasmen juga mulai mencanangkan sekolah unggulan non-asrama di setiap kecamatan. Rapat dengar pendapat atau RDP digelar oleh Komisi 13 DPR RI bersama pihak keluarga Arya Daru Pangayunan di Gedung Parlemen Jakarta. Dalam RDP, kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, mendesak agar Polri mendalami dan memeriksa orang-orang yang bertemu dengan Arya sehari sebelum kematiannya. Rapat yang juga dihadiri oleh istri Arya, Nikolai menyebut nama Farah, rekan kerja wanita Arya yang sempat menemani Arya makan siang, dan juga Dion. Kami selalu menyatakan bahwa tolong didalami pemeriksaan dan dikembangkan pemeriksaan pertama terhadap seseorang yang bernama Farah yang saat itu berada bersama almarhum ketika dari Kemlu ke makan siang di Pos Blok, kemudian sore harinya berada di Grand Indonesia. Kemudian Dion yang bersama-sama juga dengan almarhum pada saat itu. Nikolai juga mendesak Polri untuk segera menemukan ponsel milik Arya yang dinyatakan raib sejak Arya ditemukan tewas di kamar kosnya pada 8 Juli lalu.
Menurut Nikolai, ponsel itu merupakan petunjuk utama untuk mengetahui kondisi psikologis terakhir dari Arya Daru.